Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari datang. Kan bisa lihat di YouTube, Ustaz kan selalu diupload di YouTube. Beda, keberkahannya beda, karena majelis ilmu ini dihadiri oleh para malaikat, dan para malaikat sedemikian menghormatinya majelis ilmu ini dan mendoakan orang-orang yang hadir dengan meletakkan sayap-sayapnya di lantai. Kalau lihat di YouTube ngikuti, tidak ada. Yang ada sedikit lihat buka pengajian, kajian, yang ada nanti yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat bapak-bapak ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adik-adik sehat? Masih ada yang ngantuk? Halo? Enggak jawab. Sehat ya? Nah, ini cek sound ini. Gimana, respon nggak? Omongan yang di depan ini terdengar nggak? Jangan-jangan nanti materi juga tak ngeding. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anakku sekalian, di Aula Yatim Center Majelis Ta'lim, Majelis Ilmu, dan juga dimanapun berada saat ini, rahimani rahimakumullah. Memang kebaikan itu dipublish bisa saja dengan argumen ini syiar gitu, syiar. Tapi di saat yang sama, ayo kita lawan hati kita. Jangan sampai niat syiar kita itu tergelincir ke dalam ujub, ke dalam riya gitu. Kalau ada unsur-unsur riya, hapus. Kemarin waktu kita ngomong tentang tanda-tanda kiamat, itu diantaranya atau waluna fil buyan, orang berbangga-bangga dengan kemegah-megahan bangunan, termasuk di dalamnya harta. Jadi berbangga-bangga itu termasuk kecelaan, tercela. Naik Lamborghini bangga, oi saya. Kalau ada seperti itu sudah terjerumus pada keburukan. Sayyidah Aisyah pernah pakai baju, Bu. Ibu, halo? Ibu? Sayyidah Aisyah pernah pakai baju, dan dari pakai satu baju itu beliau merasa bangga dengan baju itu. Langsung beliau lepas, ganti, dan itu disedekahkan ke orang. Ini saking menjaga dirinya dari ketergelinciran. Maka segala sesuatu, kalau kita punya mobil, kalaupun kita punya sepeda motor bagus atau apapun, ini kita lawan diri kita dari waktu ke waktu untuk tidak berbangga dengan apa yang kita punya itu. Kita lihat barang-barang yang punya fungsi tinggi itu, kita lihat dari fungsi manfaatnya. Kalau saya nggak punya mobil, bagaimana kalau saya ngajak santri-santri keliling rihlah satu saat? Bagaimana anak istri sudah semakin banyak, dan ada yang rewangi yang ngomong kalau nggak pakai mobil, pakai sepeda, bagaimana? Bukan anak istri makin, istrinya makin banyak, enggak Pak, anaknya makin banyak. Nanti kepeleset pas dipotong di sini viral nanti Mas. Ya. Jadi dari segi fungsinya, bikin rumah kamarnya banyak, ditingkat lagi ya karena tanahnya sempit dan pasukannya banyak, ya harus ditumpuk gimana gitu. Ada tanah di sebelah mau dibeli juga nggak boleh, itu kan harus ditumpuk. Jadi boleh punya rumah tingkat, boleh punya sepeda motor bagus, boleh punya ini dan itu. Sepeda motor bagus karena kalau tidak bagus akan menghambat mobilitas ibadah.
waktunya ke kantor ibadah, waktunya ke masjid, karena sepedanya tidak bagus, macet-macetan, ya beli yang bagus akhirnya. Dari situ, bukan karena sok-sokan, bukan karena bangga-banggaan dengan barang-barang yang bagus. Sampai di sini, ini pengantar, ini betul-betul pengantar, belum masuk pendahuluan aja belum ini. Maka monggo kalau yang asatidah dan seterusnya itu kita jadwalkan setiap sebulan sekali di Sabtu pertama setiap bulan seperti ini. Tapi saya berdoa mudah-mudahan ada rasa butuh untuk meskipun tidak di awal bulan Sabtunya, tore Rabu, mari datang. Kan bisa lihat di YouTube, Ustaz kan selalu diupload di YouTube. Beda, keberkahannya beda, karena majelis ilmu ini dihadiri oleh para malaikat, dan para malaikat sedemikian menghormatinya majelis ilmu ini dan mendoakan orang-orang yang hadir dengan meletakkan sayap-sayapnya di lantai. Kalau lihat di YouTube ngikuti, tidak ada. Yang ada sedikit lihat buka pengajian, kajian, yang ada nanti yang lain-lain kalau di medsos. Demikian mudah-mudahan Allah mudahkan untuk senantiasa kita terus menggali dalam rangka kita berjuang untuk memperoleh keabsahan ibadah kita, bersungguh-sungguh bermujahadah agar tujuan penciptaan Allah atas kita ini tepat tujuan bagi kita jadi orang yang tidak tersesat, tepat tujuan kita bisa tepak diri ke dalam kemauan iradah Allah dalam menciptakan kita hanya untuk beribadah, yakni semua kegiatan yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh yang hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan. Harus ada tuntunan, dan untuk itu dibutuhkan perjuangan atau mujahadah. Demikian, ada sesuatu mungkin Pak Ian atau adik-adik ada? Nggih, Pak Haji monggo Pak Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan kalau subuh ada sholat pada subuh, kalau yang rutin lagi sholat syukur wudu kan juga dengar itu bagiannya dengar di surga gitu. Bilal. Yang saya tanyakan, Pak Ustaz, apa itu saya ini kan paling dekat dengan musola, wudu di rumah, ke musola sudah waktunya sudah hampir selesai adzan kan. Kalau syukur wudu kan 5 waktu itu dikerjakan kan lebih baik gitu. Cuma yang saya tanyakan waktunya Pak Ustaz, wudu di rumah nunggu adzan atau kita adzan sendiri terus selesai adzan jangka waktu wudu sampai kerjakan itu mungkin berapa, lamanya berapa gitu Pak? Jedanya. Yang kedua masalah Pak Ustaz, orang Islam keluar dari Islam masuk Kristen 10 tahun masuk lagi Islam. Yang saya tanyakan, orang itu kan kalau masuk Kristen kan 10 tahun kan tidak ibadah, tidak sholat ya, itu sebagai hutang atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Masya Allah, pertanyaan sangat penting. Syukur wudu. Jadi tadi disebut oleh Pak Haji Rebo bahwa Rasul mendengar terompah Bilal bin Rabah itu di surga. Ditanyalah, wahai Bilal, amalan apa yang kau istiqomahkan sehingga kok aku dengar terompahmu, langkah-langkah kakimu sudah di surga. Orangnya masih di dunia loh Pak. Itu sudah di surga itu anunya itu. Hakikat Bilalnya itu sudah di surga sampai terompahnya kedengaran Nabi. Tidak ya Rasul, yang saya lakukan hanya tidaklah saya berwudu kecuali kemudian sholat setelah wudu itu. Nah, itu kalau ditanya. Jadi gini Pak, sholat apa saja yang dilakukan syukur wudu ini termasuk sholat sunnah mutlak yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Itu. Jadi di mana berwudu di situ sholat 2 rakaat. Gitu. Nah, tidak masalah kalau kemudian
berwudu kemudian berjalan ke mana, ke musalla, tetapi kemudian tidak dilakukan amaliyah lain kecuali sholat dulu. Kalau masalah jeda waktunya asalkan tidak ngapa-ngapain karena masih dalam perjalanan, ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah melakukan kegiatan lain begitu, ini dikhawatirkan tidaklah aku berwudu kecuali kemudian sholat. Ini kalimat Bilal bin Rabah. Jadi apan wudu ya terus sholat baru mengerjakan yang lain-lain. Jadi untuk kita berhati-hati, misalkan kita sudah masuk waktu mau adzan misalkan Pak Haji, ya sudah wudu menuju musola langsung sholat syukur wudu, diniatkan juga dalam hati, diiktikadkan untuk tahiyatul masjid. Itu bisa. Jadi tadi banyak rangkaiannya. Sholat qobliyah subuh, sholat fajar itu bisa sholat syukur wudu, hanya tong diniatkan jadi satu. Kemudian qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, sholat sunnah tahiyatul masjid. Beberapa Ustadz kalau usolinya, usoli itu lafdun niyah, itu lafad niat yang dilafatkan gitu. Sementara niat sendiri itu adalah fi'lul qalb, perbuatan hati, bukan fi'lul lisan, bukan pekerjaan lisan. Ya, niat itu di hati. Niat itu artinya menyengaja. Niat itu artinya menyengaja. Nah, menyengaja itu bukan lisan tetapi hati. Asal jenengan sudah berwudu, ya, pasti ketika buka keran itu sudah ada iktikad untuk berwudu, yaitulah niat. Nggak hafal nawaitu wudu ali rafnil, itu tidak wajib dan bahkan itu tidak ada contoh kalimat yang seperti itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niat, segala amal perbuatan, segala ibadah harus ada niat, dan niat itu adalah kesengajaan. Jangan sampai sholat tapi nggak sengaja sholat. Ini nggak sah, harus ada niat. Adapun usolli, adapun nawaitu itu lafdun niat, lafal yang dilafalkan untuk membantu supaya masuk ke dalam hati. Hatinya itulah yang diminta untuk menyengaja. Kalau sudah usolli fardhul maghribi, kalau itu dipahami, kalau itu dipahami ya pastilah hatinya kemudian menyengaja. Yang susah itu dari lafal ini juga nggak ngerti artinya gitu. Yang penting kalau mau sholat, sholli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmum lillahi ta'ala. Tapi hatinya tetap tidak ke situ misalkan itu. Ya ini yang parah. Jadi monggo itu. Jadi Pak Haji, setelah wudu tidak melakukan kegiatan lain kecuali sholat dulu. Itu ya satu. Ini untuk kehati-hatian. Allah a'lam. Apakah kalau sudah diselingi kegiatan lain kemudian sholat, apakah masih termasuk apa tidak? Allahu a'lam. Itu. Tapi yang kronologisnya setelah wudu, sebelum kegiatan apapun yang lain, sholat. Ya, paling tidak kalau mau sholat kita di tempat sholat, ya mushola, masjid atau di rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang murtad kemudian masuk Islam lagi, dari pernah Islam masuk Islam lagi. Itu apakah sholat selama 10 tahun ketika dia murtad wajib diqodho atau tidak, menjadi hutang atau tidak? Tidak Pak Haji, itu menjadi dosa besar yang apabila sudah masuk Islam lagi, itu dosa besar. Kalau sudah ditaubati, hapus. Ustadz kalau murtad lagi nanti, ya asalkan masih punya kesempatan untuk masuk Islam lagi, taubat lagi, diampuni oleh Allah. Terkhusus sholat itu tidak ada kodok Bapak Ibu sekalian. Halo, ini yang masih mungkin di kampungnya, di keluarganya mbahnya mati karena opname di rumah sakit 2 bulan, terus kemudian dihitung 2 bulan kali 5 waktu sekian dikeroyok sama anak cucu, dibayar ke Allah sholat fardu sekian bulan. Ini tidak ada pensyariatannya. Jadi yang namanya sholat fardu itu tidak ada qadha. Kalau tidak sengaja meninggalkan, lupa, itu dimakfu, ya dimakfu. Kalau sengaja meninggalkan, itu obatnya hanya taubat nasuha, tidak lagi-lagi. Ada qadha tetapi bukan qadha sebenarnya. Sholat subuh misalkan, sebelum subuh habis sholat tahajud masih nunggu waktu subuh, sunnahnya kan memang tidur sebentar itu. Rasulullah kalau sudah sholat malam nunggu subuh itu, setelah waktu sahar itu, setelah
beristighfar dan lain sebagainya, nunggu waktu subuh itu tidur sebentar. Nah, qadarullah tidur ini bablas Pak, sampai jam 7 pagi matahari sudah tinggi. Nah ini tidak usah lihat jam, yang penting bangun, nggak usah lihat matahari, ya pokoknya sholat subuh itu diterima. Dan inilah yang dimaksud qada yang ada di dalam sholat fardu itu hanya ini. Kalau sudah, makanya kan banyak rukhsah, banyak keringanan. Kalau dalam perjalanan yang tidak mungkin sholat duhur, ada sholat jamak takhir, nanti digabung dengan asar. Kalau misalkan maghrib pas dalam perjalanan yang nggak mungkin bisa melakukan sholat, ada isya gitu. Atau dalam perjalanan mau jalan nggak memungkinkan nanti isya nyampe di belum nyampe tujuan, kehabisan waktu isya, sholat waktu maghribnya itu jamak jamak takdim di waktu depannya. Waktunya sempit Ustadz, keretanya nanti keburu jalan, kereta kan nggak mungkin direm itu ya. Ya ada qashar, ringkas, yang harusnya 3 rakaat atau 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi banyak rukhsah ini untuk mengantisipasi supaya seorang hamba itu tidak meninggalkan sholat. Ada masih sholat di dalam kendaraan, di dalam pesawat, di dalam kereta. Sudah, yang penting hatinya menghadap ke Allah, nggak tahu itu keretanya belok kanan, belok kiri, ke atas, ke bawah, tak urus. Yang penting kan menghadapnya terus, kemudian salbut Ustaz, nggak urus, itu sah sholat dalam kendaraan itu. Misalnya gini Pak, sudah masuk tadi sudah zuhur tidak dijamak asar. Nah, waktu asar ini kan nggak ada lagi, sudah jamaknya nggak ada lagi, masih di dalam kendaraan. Ya ini solusinya ya sholat di dalam kendaraan. Kalaupun naik kuda ya di atas kuda, naik onta di atas onta, begitu. Naik kereta ya di atas kereta, naik pesawat di atas pesawat. Karena asar kalau keliwat ya sudah, maghrib sudah nggak ada. Ini kalau tidak dilakukan dosa besar meninggalkan sholat itu. Sholat dalam kendaraan itu solusinya, sehingga tidak ada kodok sholat fardu, yang ada kodok puasa. Puasa ini hanya dibolehkan bagi orang maridon au ala safarin, orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa, dan orang yang dalam perjalanan. Fa'idatu min ayamil ukhra, diganti di hari yang lain. Iya Pak Ji. Jadi murtad kemudian masuk Islam diampuni Pak. Jangankan itu, dosa terbesar yang syirik sekalipun kalau masih sempat bertaubat diampuni. Masalahnya ini jangan kemudian dipelintir. Oh katanya wajiban apa itu, boleh murtad masuk lagi diampuni. Bukan itu maksudnya. Ini kita mendudukkan ketentuan hukumnya. Seberapapun besar musyrik sekalipun, kemudian bertaubat diterima. Setelah taubat diterima, musyrik lagi, asalkan masih ada waktu untuk bertaubat diterima. Yang jadi masalah kemudian kalau orang main tank, dosa maksiat tidak apa-apa, yang penting taubat pasti diterima. Masalahnya setelah bermaksiat, setelah musyrik, setelah murtad, masih ada waktu nggak untuk bertaubat? Ya kalau nggak pas musyrik itu kemudian langsung nyawanya diambil. Banyak Pak kejadian orang mati di tempat prostitusi, orang mati di tempat minum-minuman keras. Itu pasti, tapi orangnya tetap niatnya itu nanti tobat diterima. Masalahnya sudah nggak ada waktu. Itu yang jadi persoalan. Sehingga meskipun kita sudah tahu, oh kalau dosa sebesar apapun kalau tobat pasti diterima, aman misalkan. Meskipun sudah tahu rumusnya seperti itu, pesan saya tetap jangan coba-coba. Jangan nyalah-nyalah lah. Karena itu tadi, iya kalau nggak pas melakukan dosa itu mati gitu loh. Karena mati sangat rahasia, nggak nunggu tua, nggak nunggu orang sakit, mati bisa kapan saja. Ini jadi jangan dipelintir. Nanti kalau ada pelintiran-pelintiran seperti itu, wah apa boleh maksiat boleh, tapi asalkan taubat, enggak seperti itu. Pak Didi, nggih. Masalah imam sholat. Imam sholat itu kadang-kadang tidak keras suaranya, ada yang keras. Yang tidak keras ini punya alasan. Aku tidak dikeraskan suaraku, nanti saya dianggap pria. Ini Pak. Padahal yang tidak keras ini lemah suaranya. Jadi nomor 4 sab pertama sudah tidak mendengar tuh. Ini bagaimana menyesuaikan dengan
dengan jamaah yang lain. Nggih, Pak. Nggih, Pak Haji. Oh, Ya. Tadi mohon maaf nggih, Pak Haji. lupa apa itu sholat sunat mutlak Pak Ustaz. Nggih. Katanya otomatis pahalanya untuk kedua orang tua. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ini, halo, ini penting lagi, Masya Allah, Pak Haji ini pertanyaannya. Pak Haji ini sebenarnya bukan tanya, tapi ingin menyampaikan segala sesuatu yang belum tersampaikan itu pahalanya besar sekali. Pak Dedi menyatakan orang sholat berjamaah imamnya nggak mau kerasin suara karena takut dianggap riya. Kita waktu membahas tentang babul ikhlas wa ikhdarin niat, itu kita sudah ada pembahasan bahwa riya itu adalah orang yang tidak melakukan sesuatu dikarenakan manusia atau dikarenakan yang selain Allah. Tidak berangkat ke masjid dikarenakan khawatir dianggap oleh orang-orang menjadi riya. Itulah riya. Dan kalau melakukan segala sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang syirik atau musyrik. Ini bahaya sekali. Jadi ada dua pendekatan pembahasan yang disampaikan Pak Dedi. Seorang imam yang tidak mau mengeraskan suaranya karena khawatir kalau keras-keras khawatir dianggap pamer bacaan, pamer hafalan, kan ya Pak ya. Itu perlu disuruh ikut kajian itu. Perlu suruh ikut kajian untuk memahami lagi tentang makna riya. Karena dia otomatis dia itu justru yang riya itu seperti itu. Tidak mau mengeraskan gara-gara kalau mengeraskan dianggap nanti riya. Itulah riya. Padahal ketentuan imam itu suaranya harus keras di antara syarat imam itu, sehingga kalaupun kemudian karena masjidnya terlalu besar kemudian disambung dengan Bilal. Bilal itu muadzin, maaf, istilahnya muadzin. Kalau di masjid-masjid tertentu apalagi di Mekah Madinah itu ketika imam Allahu Akbar, ini muadzinnya nyambung Allahu Akbar, seperti itu disambung supaya jangkauannya lebih nyampe gitu. Ya itu ya, dua pendekatannya itu. Kemudian ini, halo ibu-ibu, amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang apakah mengalir pahalanya kepada kedua orang tua? Satu, kalau orang yang melakukan amal soleh itu dia kecilnya dibimbing oleh orang tua, diarahkan untuk menjadi soleh, maka semua perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu meskipun tidak diniatkan pahalanya untuk orang tuanya, itu otomatis mengalir ke orang tua. Di sini ada asatidah, ada para guru-guru, ada musrif, ada musrifah, ada pendamping, ada pembimbing. Kalau kita bimbing anak murid kita dengan baik, Bapak Ibu sekalian, kita ajari ke sholat, kita kenalkan peka dengan panggilan Allah, sholatu wassalamu alaik, ayo soleh solihah, kita persiapan sholat misalkan. Anak diajari itu. Ketika anak ini tumbuh, kemudian ketika mendengar tanda-tanda waktu sholat, terpanggil dia untuk sholat, tidak diniatkan pun, itu mengalir ke yang ngajari pertama, yang bimbing. Maka dalam konteks orang tua, kalau orang tua ini mulai kecil, mungkin orang tua kita terbatas ilmunya, tetapi punya kesungguhan, ayo nak ngaji, berangkat ke Langgar. Zaman saya dulu ke Langgar Pak, asar itu sudah diura-ura, ayo adus kayak neng Langgar ngaji, seperti itu. Nah, ini adalah kontribusi orang tua kita sehingga kita tahu ngaji, tahu alif ba ta. Nah, kalau yang posisi seperti ini Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak kita niatkan amal soleh kita itu untuk orang tua kita, otomatis mengalir Pak Haji, otomatis mengalir. Nggih. Tetapi apabila orang tua tidak membimbing, orang tua taunya cuma kerja dan kerja ke sawah, pulang malam, pulang pagi, berangkat malam, pulang pagi, atau ke kantor atau kemanapun gitu. Nah, inilah yang perlu niat dari anak. Karena kebaikan anak ini nanti, karena tidak atas bimbingan orang tua nggak ngarahkan, bahkan orang tua nggak nyontoi untuk beramal soleh. Ini perlu niat dari anak. Ya Allah, ya Rabb, atas keterbatasan orang tua hamba sehingga orang tua hamba tidak melakukan ini dan itu, maka aku sekarang sedekah, terimalah ya Rabb
pahalanya untuk kedua orang tua saya. Ini bedanya, Pak. Kalau orang tua kita membimbing, tidak diniatkan pun sampai pahalanya. Tapi kalau orang tua tidak membimbing, maka perlu niatan dari anak-anaknya. Paham ya, Pak? Itu bedanya. Kom, ada masih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hari ini dengan bab ada pengantar sudah disampaikan, diharapkan nanti apa yang sudah disampaikan itu sebagai titik awal untuk berjuang, terutama terhadap pribadi masing-masing, diri sendiri. Mungkin berikutnya dengan di luar diri sendiri untuk berjuang tetap terus beribadah, karena argumentasinya tadi kita itu dijadikan terus beribadah. Sehingga apabila pengantar ini bisa kita resapi bab perjuangan, di mana harus ikhlas dan harus ada ilmunya. Kita sudah usia tua ini, bagaimana proses kaitannya dengan perjuangan, terutama harus ada ilmunya bagi yang sudah sepuh, kemudian punya anak, kemudian anaknya nanti perjalanan proses, sehingga mulai dari memilih pasangan, mulai beribadah, sampai dengan proses punya anak, perjuangan, sampai dengan kita nanti dipanggil Allah untuk beribadah, tetap itu. Sehingga kajian hari ini luar biasa, mudah-mudahan ke depan ada sisi-sisi yang lebih interaktif lagi, sehingga barangkali ada kesempatan untuk menyampaikan apa sih yang terkait dengan pengantar mujahadah, sehingga nanti kita jadi mujtahid atau jadi kita nanti akan menjadi yang kembali ke Allah dengan tenang. Mudah-mudahan kita ketemu pada hari Sabtu yang akan datang dalam pembahasan yang lebih spesifik lagi, terutama kajiannya bisa dinikmati Pak Hasil luar biasa, Pak juga luar biasa, menginspirasi semuanya. Nanti bisa tanya-tanya, khususnya ibu-ibu yang nantinya pasti berjuang untuk bagaimana kita bisa beribadah sehingga akhirnya bisa bersama-sama di surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu pas sudah tidak ada? Iya. Ya udah ambil perjaturan nggih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.